Silakan, Pak. مصطلحات في علم القراءات. القراءة يراد بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة لللفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون مثلا قراءة نافع قراءة عاصم وهكذا. Pengertian istilah-istilah dalam ilmu qiraat. Al-qiraah yang dimaksud dengannya adalah pilihan yang disandarkan kepada imam dari imam-imam yang 10 tentang bagaimana membaca lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang ditalakikan sebagaimana yang ditalakikan yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan contohnya qiraah Nafi, qiraah Asim, dan seperti ini misalnya. Ya. Baik, kita masuk sekarang ke mustalahat qiraat. Istilah-istilah dalam ilmu qiraat ya. Ini supaya nanti nggak asing ketika menemukan istilah-istilah ya, ketika mempelajari qiraat-qiraat yang ada ya. Yang pertama yaitu qiraat, itu pilihan yang disandarkan ya, maksudnya pilihan bacaan ya yang disandarkan kepada imam qiraat yang 10 ya. Ini sebenarnya sudah kita singgung kemarin bahwa dulu bacaan banyak macamnya gitu ya, tapi memang tidak ada disandarkan kepada imam-imam tertentu ya. Nah, jadi kalau disandarkan ini qiraah Rasulullah, ini qiraah Rasulullah, ini qiraah Rasulullah yang mana gitu ya. Nah, maka untuk membedakannya maka perlu dinisbatkan sebagaimana ketika di kajian hadis ya, mustalahat ya, mustalahatul hadis ya. Ilmu mustalah itu dalam hadis pasti kita kenal ini hadis riwayat siapa gitu ya. Ini hadis riwayat siapa, atau lebih disingkat lagi hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Daud dan seterusnya ya. Demikian juga qiraat Al-Qur'an ya, untuk memudahkan mengenal ciri-cirinya, ini qiraah siapa gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan penyebutan atau membedakan bacaan yang satu dengan bacaan yang lain. Nah, yang terpilih adalah 10 ya. Nah, kalau pertama 7 itu di masa Imam Ibnu Mujahid ya, sebelumnya yang sudah kita bahas. Sedangkan tambahan lagi 3 dikodifikasikan oleh Imam Ibnu Jazari, dan sampai sekarang 10 imam inilah yang kita amalkan baik di dalam salat maupun di luar salat ya. Bikaifatul qiraatil lafzil Qur'ani ma talaqqahu musyafahatan muttasilan. Jadi lafaz-lafaz Quran bagaimana cara bacanya ya. Perbedaan lafadznya sebagaimana berdasarkan apa? Hasil talaki musyafahah ya. Talaki musyafahah. Talaki artinya bertemu ya. Belajar langsung bertemu murid dengan guru, musyafahah saling melihat bagaimana cara membacanya begitu ya. Nah, muttasil tentu saja bersambung ya, sampai kepada Rasulullah SAW ya, sehingga mereka mengatakan ya, atau dikatakan qiraah Imam Nafi misalnya ya, qiraah Asim dan seterusnya, qiraah Abu Ja'far, qiraah Yaqub, qiraah Khalaf al-Ashir dan seterusnya ya gitu. Ini imam qiraat. Jadi kalau imam qiraat yang sah ada 10 ya. Ya, maksudnya yang sah dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oke, terus tentang ar-riwayah. Ar-riwayah yuradu biha manusiba liman ruwiya an imami minal a'immatil asyrah
min kaifiyati qiraatihi lil lafzil qur'ani. Ar-riwayah yang dimaksudkan dengannya adalah apa-apa yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan dari imam yang meriwayatkan dari imam-imam asyroh, imam yang 10 dari tentang bagaimana membaca lafaz Al-Quran. Ya, betul. Ya, kemudian yang berikutnya riwayah. Ini yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan dari imam yang 10 ya. Jadi imam yang meriwayatkan dari imam yang 10 ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau qiraat itu ya, masing-masing qiraat juga memiliki ragam bacaan lagi ya. Jadi tadi kalau awalnya dari Rasulullah SAW memiliki ragam bacaan gitu ya, banyak ragam bacaannya. Nah, kemudian dipilihlah 10 imam qiraat, tapi ternyata dari masing-masing imam qiraat ini ternyata memiliki ragam bacaan yang berbeda lagi. Nah, gitu ya. Nah, maka dipilihlah dua ya, dua rawinya untuk memudahkan juga. Kalau Imam Nafi ada Imam Qalun, ya, ada Imam Wars, nah begitu ya. Nah, untuk memudahkan, nah, karena ternyata Imam Nafi juga memiliki beberapa ragam bacaan ya, gitu. Sehingga oh ini bacaannya Imam Qalun, ini bacaannya Imam Wars, gitu ya. Bacaan Imam Syu'bah, bacaan Imam Haus, nah, gitu. Karena Imam Asim sendiri mengajarkan dengan ragam bacaan yang berbeda juga kepada muridnya. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa kok milihnya dua, ya, memang karena demikianlah yang dikodifikasikan oleh imam setelah Al-Imam Ibnu Mujahid. Yaitu diantaranya yang dikodifikasikan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, beliau memilih dua rawi dia dari setiap imam qiraat itu. Ya. Dan Imam Masyatibi pun mengikuti. Ya, jadi rawinya dua. Nah, seperti itu. Jadi sudah terwakili dua. Ya. Kemudian kalau ditanya apakah nanti ada kemungkinan bacaan lain, ya kita jawab ya mungkin. Tapi bisa juga kita sanggah, ya mungkin juga tidak, gitu ya. Tapi yang jelas kalau apa namanya untuk imam qiraat, imam riwayat ini kan sudah jelas ada sandaran sanadnya gitu, masing-masing. Ya. Dan apa namanya dari pemilihan ini juga tentu min fadlillah ya, berdasarkan dari fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan liman yasha kepada siapa yang dikehendakinya ya. Baik, jadi kalau umat sekarang ya tinggal mengikut gitu ya. Nah, seperti sebelumnya kan bahwa qiraat Al-Qur'an itu sunnatun mutaba'ah. Jadi sunnah yang kita mengikut saja ya, dari generasi sebelum kita ya. Berarti. Terus yang berikutnya at-turuqu. At-turuq jam'u tariq wa huwa liman akhadha 'anil rawi li'an arbaba hadzal fanni istalahu ala an yasmul qira'ah li imami an yusam Yusammu. ala an yusammul qira'ata li imamin lil imam war riwayah li akhidhi anhu mutlaqan wa tariq lil akhidh anir rawi fayuqal masalan qira'atu nafi riwayah qalun tariq abi nasyid wa qad yutlaqu ala tariq aujah tasahulan fi ta'bir kama fi turuqi madil badal liwaraj haitsu yutlaqu alaiha aujahul badal. At-turuq jamak dari torik dan ini ada yakni istilah ini diperuntukkan untuk yang mengambil dari imam beriwayat ya. Karena
Arbab. Ya, di anna arbaba hadzal fanni. Ya, karena terkait dengan fan ini ya. Ya. Apa namanya? Pengelompokan lah ibaratnya. Dikarenakan pengelompokan fan keilmuan ini ya memiliki istilah ya, diistilahkan penamaannya kepada imam qiraat ya, kemudian kepada imam riwayat, kemudian ada lagi ternyata ya lil akhdi anhu mutlaqan, ada yang bacanya berbeda lagi gitu Mbak ya. Nah, kemudian dinisbatkanlah lagi kepada imam di bawahnya lagi. Nah, gitu ya. Itu tarik. Ya, wa tariqu lil akhidhi 'anir rawi, dan tarik itu ya tadi yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil dari imam riwayat gitu. Ya, fayuqalu masalan, maka dikatakan contohnya kira Imam Nafi' riwayat qalun dari Tariq Abi Nasyid. Ya, Tariq Abi Nasyid. Yang populer disebut dengan Tariq Syatibiyah ya. Kadang ini yang biasanya apa namanya kita bingung ya. Kadang-kadang kalau di mushaf ada tulisannya adalah Tariq Abu Nasyid ya. Nah, banyak orang yang menyangka itu bukan Tariq Syatibiyah gitu ya. Padahal itu Tariq Syatibiyah. Ya, tapi nanti Ana jelaskan ya setelah ini. Dilanjut dulu, waqad itlaqu ala tariqi. Dan telah ditetapkan pada torik, pada jalan periwayat, pada jalur periwayatan beberapa sisi yang memudahkan untuk tasahulan, memudahkan atau Ya, memudahkan maksudnya memudahkan dalam dalam pengistilah. pengistilahan sebagaimana pada jalur mad badal bacaan riwayat Warsh, yang mana ditetapkannya beberapa segi bacaan. Ya, wajah. Ya, beberapa tata cara baca untuk mad badal itu. Ya, jadi ini ya berkaitan dengan torik. Ya, jadi sebenarnya torik itu memang karena ternyata dari imam periwayat sendiri pun masih didapati ragam perbedaan gitu Pak. Ya, masih didapati ragam perbedaan. Jadi kalau asalnya torik itu kan dinisbatkannya dulu ya. Asalnya itu adalah kepada murid dari imam periwayat gitu. Ya. Sehingga nanti di apa namanya? Di halaman-halaman berikutnya, Mbak ya. Nanti di sini kita akan mendapati ternyata ada beberapa, nah ini ya, torik gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang kita kenal dengan torik Syatibiyah itu sebetulnya juga kumpulan torik sebetulnya, ya, kumpulan torik. Nah, jadi torik Syatibiyah itu ya sebetulnya karena populernya di apa di kitabnya di Imam Syatibi yaitu Hirzul Amani, makanya disebut juga Tariq Hirzul Amani, disebut Tariq Syatibiyah, nah gitu ya. Nah kalau spesifiknya masing-masing rawi pun nanti disebut dengan Tariqnya masing-masing gitu ya. Nah ini bisa kita lihat Imam Qalun itu ada Abu Nasyid gitu ya. Kalau yang dipilih oleh Imam Syatibi ya. Kemudian ada Abu Ya'qub Al-Azraq itu yang dipilih untuk apa namanya murid dari Imam Waras dan seterusnya gitu. Nah, nanti ya kita akan mengenal di halaman-halaman berikutnya. Dan ini nanti sesuai dengan apa namanya di kitab-kitab syarah Syatibiyah begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang menganggap bahwa ketika beli mushaf ya, ini yang Ana alami ya. Kebetulan kalau untuk apa namanya selain qiraat Imam Nafi, dan qiraat Imam Nafi itu memang tulisannya kalau nggak Syatibiyah atau Durrah gitu. Jadi kebetulan juga mushafnya satu gitu ya. Kalau selain qiraat Imam Nafi itu kan satu ya mushafnya. Ya, jadi mulai dari Ibnu Katsir
Ibnu Katsir di dalamnya sudah ada Al-Bazi dan Kumbul gitu, satu jilid itu. Kemudian Abu Amr ada Ad-Duri, ada As-Susi satu jilid gitu kan. Nah, semuanya satu jilid, Pak. Ya, dari Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, gitu kan. Terus juga Ya'qub Al-Azraq, kemudian Khalaf Asir, ya, Ya'qub Al-Hadrami, ya. Ya'qub Al-Hadrami, kemudian Khalaf Al-Ashir. Nah, itu kebetulan satu qiraat itu ya, satu jilid yang di dalamnya ada dua rawi. Nah, begitu, Mas. Jadi kan kita nggak mungkin kan kalau atau penerbit juga nggak mungkin ribet gitu kan menyebutkan misalkan yang Asim aja misalkan ya. Asim kemudian riwayatnya Syu'bah dan Hafs gitu kan. Syu'bah sendiri juga ada tarik sendiri gitu kan, Pak ya. Kemudian Hafs sendiri ada tarik yang lain juga dari Imam Syu'bah gitu. Kan nggak mungkin disebut tarik ini gitu. Makanya nyebutnya apa simpelnya? Tarik Syatibiyah gitu. Ya. Jadi qiraat Imam Asim ya, riwayat Imam Hafs ya, tarik Syatibiyah. Nah, di dalamnya juga riwayat Imam Syu'bah tarik Syatibiyah. Jadi makanya simpel kalau di mushaf nulisnya. Qiraat Imam Asim dengan dua rawinya itu Syu'bah dan Hafs menurut tarik Syatibiyah. Kan simpel gitu maksudnya. Kan ditulisnya tarik Syatibiyah kalau di mushafnya gitu. Nah, sedangkan kalau kalau Imam Qalun kan Qalun doang satu jilid. Nggak ada ya sampai sekarang ya, belum pernah ada dapati satu mushaf satu jilid itu ada dua rawi yaitu Qalun dan Waras gitu, nggak ada, Mas. Nah, makanya ditulisnya apa? Tulisnya bukan Syatibiyah di situ, Mas. Karena kan sudah spesifik ya masing-masing rawinya ya. Nah, maka mushaf yang Anda jual biasanya ya, baik terbitan Darussalam ataupun terbitan Darul Ilmi ataupun yang lain gitu ya, nyebutnya bukan tarik Syatibiyah, tapi nyebutnya gini, mushaf Al-Quran biriwayati Qalun gitu ya. Nah, min qiraati Imam Nafi min tariki Abu Nasyid begitu nyebutnya. Nah, orang banyak yang salah paham gitu. Ustaz, ana belinya mau beli yang Syatibiyah gitu. Belinya Syatibiyah bukan ini Abu Nasyid ini salah mushaf katanya. Itu sampai ada berapa orang ya? Ada kayaknya 5 orang itu. Ya, ketika anak tanya paham nggak tentang ini tentang qiraat? Ya saya belajar kok katanya gitu kan. Saya belajar kepada guru gitu kan. Oh gitu. Emang gimana? Ini beda. Saya waktu itu yang Qalun misalnya. Abu Nasyid mah bukan Syatibiyah katanya. Ada lagi yang lain juga. Karena belinya kan pengennya nyari Waras tarik Syatibiyah, ini mah tariknya tarik Al-Azraq ini. Nah, bilang sudah belajar betul tentang qiraat, ya sudah. Nah, tapi ternyata nggak paham juga. Itu saya bilang, ya kalau antum kan belajar, kalau anak sudah ngajar, Nabi. Nah, bilang, anak tahu kalau ini tarik Syatibiyah, makanya anak jual gitu kan. Anak tulis juga di ketika anak promosikan ya tarik Syatibiyah, anak bilang, atau Abu Nasyid, sudah ada keterangannya. Tarik Al-Azraq atau tarik Asyatibiyah. Nah, itu kan sudah kasih keterangan, tapi tetap aja masih ini beda. Nah, makanya anak kasih tunjuk tadi ya. Nih, coba silakan lihat di kitab Ushulun Nerat itu kan. Kitab Ushulun Nerat kan jelas di sini disebutkannya gimana? Di sini kan Asmaul Qurra Sab'ah wa rumuzuhum ya. Al-fardiyatu kama fi Syatibiyah. Jadi nama-nama imam qiraat yang 7, rumus-rumusnya satuan sebagaimana di Tarik Syatibiyah. Nah, begitu. Apa coba lihat di Tarik Syatibiyah, di situ kan nyebut ada Tarik Abu Nasyid, Tarik Abu Ya'qub Al-Azraq, nah, gitu. Nah, baru baru tahu anak katanya gitu. Aduh, berarti belajar qiraatnya belum secara keseluruhan gitu. Nah, mengenal mustalahat saja masih belum paham gitu, sehingga ya sering kejadian gitu, beli mushaf gitu ya,
tulisannya Abu Nasyid, kemudian dikatakan apa? Salah gitu kan. Nah, beli mushaf yang waras, tulisannya Al-Azraq, dikatakan salah beli mushaf katanya. Nah, itu sampai berkali-kali gitu ya, dan selalu harus anak jelaskan gitu ya, harus anak jelaskan. Nah, ini apa namanya? Apakah karena memang dari gurunya memang tidak menjelaskan atau bagaimana gitu ya? Nah, juga kurang begitu mengerti itu. Padahal di Syarah Satibiyah pun ada, Mbak. Ya, di beberapa kitab Syarah Satibiyah seperti Al-Wafi Syarah Satibiyah, kemudian juga Taqribul Ma'ani gitu ya. Itu disebutkan gitu. Disebutkan bahwa di dalam Satibiyah atau Tarik Satibiyah itu ya, itu diistilahkan dengan masing-masing tariknya ya. Disebutkan dengan masing-masing tariknya. Nah, coba berikan tunjuk ya, biar sekalian tahu bahwa di dalam Syarah Satibiyah pun ya disebutkan di situ terkait dengan tariknya masing-masing gitu ya, supaya mengenal bahwa kalau misalkan kolun di situ ada Abu Nasyid begitu ya. Kemudian kalau waras ada Al-Azraq begitu ya. Mana ini anak lagi cari PDF-nya ya. Coba sambil share screen. Ini dari kitab Taqribul Ma'ani. Taqribul Ma'ani Syarah Syatibiyah ya. Jadi banyak yang masih belum memahami terkait dengan tarik ini ya. Coba sebentar. Bagiannya ya. Nah, di sini ada apa namanya? Imam qiraat dan juga imam rawinya ya. Nah, di sini rawinya. Ini yang 7. Kemudian nanti juga ada tarik-tariknya ya. Nah. Ya. Oke, tapi ya mana ya? Anak agak lupa kemarin. Nah, ini dia nih. Nah, di kitab Taqribul Ma'ani sendiri ya. Taqrib Ma'ani Syarah Syatibi ini langsung penjelasan dari pensyarah kitab Syatibiyah atau kitab Hirzul Amani ya. Wa qad dzakara Syekh Ad-Dhaba fi kitab Irsyadil Murid Turuqur Ruwat al-14 ala nahwi tali. Jadi ini disebutkan juga oleh diantaranya Al-Imam Ad-Dhaba ya, atau Syekh Ali Ad-Dhaba. Nah, ini langsung toriknya. Jadi senada dengan yang di kitab Ushulun Nairat gitu ya. Nah, kalau kolun rawinya toriknya apa? Abu Nasyid. Kalau waras toriknya apa? Yusuf Al-Azraq. Nah, Al-Bazi, Abu Rabi'ah, Kumbul, Ibnu Mujahid, Duri dan seterusnya gitu. Ini yang banyak ketika membeli mushaf ini nggak paham nih. Nah, yang Lingkari ya. Nggak pas ketabrakan, nggak apa-apa. Jadi ini yang banyak tertulis ini ya. Abu Nasyid kalau untuk yang kolun, kalau mushaf waras Yusuf Al-Azraq. Ya, banyak yang belum memahami ini ya. Ana belinya atau saya ingin belinya kolun Tarik Syatibiyah gitu. Ya, terus Ana bilang ini kitab apa namanya mushaf ini Syatibiyah Ana bilang. Nah, waras di Al-Azraq juga gitu kan. Itu Syatibiyah juga gitu Ana bilangnya. Nah, baru Ana suruh lihat, silakan coba dilihat di kitab Taqribul Ma'ani gitu ya. Kitab Taqribul Ma'ani halaman 24 kalau di PDF gitu ya. Nah, kalau tadi apa namanya untuk yang Ushulun Nairat bisa dilihat di PDF-nya halaman
Berapa tadi? Kelihatan Mbak yang ini? Yang usulan nerotnya kelihatan? Belum Ustaz, masih Ah, masih yang takribul mani ya. 6 Ustaz. Nah, kalau yang apa namanya usulan nerotnya di halaman 71. Nah, ya, sudah kelihatan ya Mbak ya sekarang ya. 6 Ustaz. Nah, ini ada di halaman 71 disebutkan. Jadi sudahlah dua kitab ini saja sudah cukup sebetulnya ya. Menyebutkan terkait dengan apa namanya Tariq Syatibiyah, nama lainnya untuk masing-masing rawi ini. Ini kan jelas banget gitu kan. Ya. Ini kelihatan Mbak yang takribul mani Mbak. Iya Ustaz. Nah ini kan sudah jelas banget. Takribul mani fi syarhi Hirzul Amani fil qiraatis sabah. Ya. Nah, Hirzul Amani kan tulisannya siapa? Ya, tulisannya Imam Asy-Syatibi. Nah, sudah jelas ya. Nah, jadi ini syarah Syatibiyah gitu ya. Syarah Syatibiyah, penjelasan dari matan Syatibiyah. Nah, begitu. Ini entah yang beli itu sudah belajar qiraah sabah, maksudnya Syatibiyah itu dengan mustalahatnya atau belum. Nah, ini ternyata banyak yang belum memahami hal ini ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi penjelas ya terkait dengan ini ya. Sehingga nanti ketika beli mushaf kolun tulisannya Abu Nasid, oh paham ini Syatibiyah. Kemudian kalau beli mushaf yang waras, oh ini Al-Azraq, oh Syatibiyah juga. Nah begitu Mbak ya. Jadi berdasarkan dari penjelasan dalam kitab Taqribul Ma'ani dan juga di kitab Al-Usulun Nairat. Jadi asalnya ya, Anda ulangi lagi, asalnya Tariq itu dinisbatkan kepada siapa? Murid dari imam periwayat ya, atau yang mengambil dari imam periwayat gitu. Itu asalnya. Cuma untuk memudahkan dia disebut dengan nama kitabnya, misalkan ya, kitab Ad-Durrah, kitab Hirzul Amani ya. Nah, Hirzul Amani itu yang 7 qiraat, kalau yang 3 qiraat lagi Ad-Durrah ya. Atau bisa juga dinisbatkan kepada penulisnya. Hirzul Amani penulisnya Imam Syatibi sehingga disebutnya apa? Tariq Syatibiyah. Nah, begitu. Tapi kalau Ad-Durrah, ya Imam Ibnu Jazari punya banyak karya, jadi cukup disebut Tariq Ad-Durrah, begitu. Ya, kalau Imam Syatibi yang paling populer kan, ya Hirzul Amani yang paling populer gitu ya. Nah, sehingga kalau disebut matan Syatibi ya pasti Hirzul Amani, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan Tariq Syatibiyah. Demikian Pak, mudah-mudahan sudah jelas ya, insyaallah. Jadi sementara kita sampai kepada mustalahat fi ilmil qiraat yang bagian tarik. Kenapa Anda perlu jelaskan panjang lebar? Karena sering Anda dapati ya, ketika Anda jual di Shopee, jual di Tokopedia itu banyak yang selalu komplain ya. Komplainnya kenapa? Katanya salah beli mushaf. Gitu. Karena pengennya Syatibiyah, katanya tulisannya Syatibiyah di Shopee. Katanya tulisannya Syatibiyah di Tokopedia gitu misalkan ya. Atau yang beli langsung juga kan Anda pengennya Syatibiyah bukan Abu Nasid. Itu kan ibaratnya apa ya? Saya inginnya apa misalkan saya inginnya Jakarta bukan ibu kota Indonesia kan itu ibaratnya. Saya ingin ke ibu kota Indonesia bukan pengen ke Jakarta gitu. Sama aja kan ya, contoh perumpamaan aja ya kita bilang ya ibu kota Indonesia itu Jakarta gitu ya jadi jangan bilang saya inginnya ke Jakarta bukan ke ibu kota Indonesia atau kita bilang saya inginnya ke ibu kota Indonesia tapi bukan Jakarta gitu. Ya walaupun sekarang sih ibu kota Indonesia katanya mau pindah gitu ya. Tapi ini untuk perumpamaan aja karena sampai sekarang ibu kota Indonesia tetap Jakarta kan gitu ya. Oke Mbak, sementara mungkin sampai ini dulu ya. Alhamdulillah tadi karena ada perlu jadi agak mundur ya. Soalnya nanti kita lanjutkan lagi besok ya Mbak ya. Perkiraan. Ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Wa Ustaz. yakram.